Kita punya persamaan seperti ini sekarang. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y sama dengan 4. Nah, ini bentuknya bakalan seperti apa? Kita bisa lihat di sini X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kemungkinan besar adalah elips kan ya. Tapi ada petunjuk lain. Ini koefisien yang di depan X dan yang di depan X kuadrat dan koefisien di depan Y kuadrat itu sama-sama 1. Jadi itu petunjuk kalau sebenarnya persamaan ini adalah persamaan lingkaran. Kita coba buktikan ya. Kita kelompokkan X-nya, yang X-nya aja. Saya mau pakai warna hijau buat X. Ini X kuadrat dikurang 2X. Ini bakalan ditambah sesuatu nantinya kan, biar melengkapi kuadrat. Kemudian untuk Y-nya, Y kuadrat ditambah 4Y ditambah sesuatu sama dengan 4. Sekarang untuk melengkapi kuadrat ini gimana? Kita dari negatif 2 ini kita bagi 2, jadi negatif 1 kuadrat 1. Kalau masukin di sini 1 berarti 1 kali koefisien sini 1 ya, berarti ditambah 1 di sisi sebelah kiri. Kalau sisi sebelah kiri tambah 1, sisi sebelah kanan juga harus ditambah 1 gitu. Setelah itu untuk yang Y-nya, untuk melengkapi kuadrat gimana? Plus 4 dibagi 2, 2. 2 kuadrat, 4. Di sini berarti ditambah 4. Kalau sisi kiri ditambah 4, berarti sisi kanan juga ini ditambah 4. Kayak gitu kan? Kemudian kita kuadratkan yang ini. Ini kalau dalam bentuk kuadrat gimana? Ini kan X dikurang 1 kuadrat, gitu kan? Dikalikan dengan Y ditambah 2 kuadrat. Ini sama dengan 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 4, 9. Ini adalah 9. Nah, ini bisa kelihatan sekarang di sini. Kalau bentuk umum dari lingkaran itu apa? Atau lingkaran lingkaran yang memiliki pusat di 0,0 itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 kan? Dimana 9 ini sebenarnya atau bentuknya itu sebenarnya ini kan untuk umumnya R kuadrat gitu ya. R itu jari-jari, berarti R kuadrat itu sini 9. Kalau R kuadratnya 9 berarti R-nya sama dengan 3. Jari-jarinya 3. Tapi kalau di sini karena ada X minus 1 dan Y plus 2 di sini, berarti itu tandanya pusatnya itu bukan di 0,0, tapi pusatnya di titik X-nya. Yang membuat 0 ini tuh apa? 1 kan? Koma yang membuat 0 ini apa? Negatif 2. Jadi pusatnya di 1, negatif 2. Nah, seperti itu. Selesai. Sekarang kita tinggal menggambarkannya. Kita tahu kalau ini adalah lingkaran. Ini tuh adalah lingkaran. Persamaan lingkaran. Kita gambarkan sumbu Y-nya, kemudian sumbu X-nya. Kemudian pusatnya itu di 1, negatif 2. 1, ini 1, negatif 2 ke bawah, 1, 2. Di pusatnya di sini. Kemudian dia punya kayak jari-jari 3. Jadi kalau ini kita gambar kemana aja, ini bisa dari pusatnya 1, 2, 3 mungkin di sini. Nah, sebagai acuan gitu ya. Kemudian kita gambar lingkarannya, mungkin akan seperti ini dengan pusatnya di ya gini kali ya. Enggak kayak lingkaran itu. Atau kita bisa gambar lagi ya, bantuan ini ke kanan 3 kali, 1, 2, 3. Kira-kira begini lingkarannya. Nggak kena juga. Gini kali. Ya,
kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, bawahin dikit. Nah, ini jari-jarinya itu, ini ke sini tuh 3. Ini ke sini 3. Semuanya 3 ya. Kenapa tadi saya bilang ini adalah elips? Soalnya kalau misalkan dari persamaan ini kita bagi dengan 9, ini kan bakalan menjadi bentuknya kayak gini. X kurang 1 kuadrat per 9 ditambah, ini harusnya ditambah ya, saya salah, sorry. Ini tambah, ini tambah. Tambah Y tambah 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini kan rumus umum untuk elips, tapi yang jari-jari yang sepanjang X-nya itu 3 gitu ya. Di sini juga 3 karena ini kan R kuadrat. Jadi sama-sama gitu. Yang ke atas jari-jari vertikalnya 3, jari-jari horizontalnya 3. Jadi semuanya 3. Ini sebenarnya adalah lingkaran. Sekarang kita coba lagi persamaan yang lain. Saya punya di sini 2x kuadrat tambah y tambah 12x tambah 16 sama dengan 0. Nah, ini persamaan apa nih? Ini kita punya lihat ada kuadratnya di sini, tapi di sini y-nya nggak ada y kuadrat. Nah, ini bisa menunjukkan kalau persamaan ini tuh adalah sebenarnya merupakan persamaan parabola. Parabola itu kan kalau yang sederhananya y sama dengan x kuadrat, itu parabolanya bentuknya kayak gini. Ini parabola yang menghadap ke atas dengan ujung parabolanya itu di titik 0,0, atau x sama dengan y kuadrat, ini berbentuk parabolanya itu seperti ini gitu, menghadap ke kanan dengan ujungnya parabolanya itu di titik 0,0. Nah, ini adalah persamaan parabola. Kalau kita tuliskan persamaan parabolanya itu sama dengan y sama dengan negatif 2x, jadi yang x-nya sama yang konstan ini pindah ke sisi sebelah kanan semuanya, kurang 12x kurang 16. Nah, kayak gitu. Kemudian kita bisa buat ini negatif 2 dikali x ditambah berapa nih? 6x. Ini ditambah 8. Seperti itu kan. Ini y sama dengan negatif 2, ininya x kali x tambah berapa nih? X tambah 3 kan? X tambah 3, enggak, X tambah 4. X tambah 4 dikali X ditambah 2. Ya. Nah, ini yang akan membuat X, yang akan membuat ini 0 dan ini 0 itu kalau X-nya itu sama dengan berapa? Kalau misalkan membuat 0, berarti saya mau di sininya membuat 0 ya, membuat Y-nya sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya adalah X tambah 4, ini kan harus 0 atau ininya 0 kan? Sama dengan 0, ini X bisa sama dengan negatif 4. Atau di sini X tambah 2 sama dengan 0, ini adalah X sama dengan negatif 2. Jadi kalau digambarkan, sumbu Y, sumbu X, ini saya punya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Y sama dengan 0 atau berpotongan di sumbu X, dia itu bakalan di sini kan. Ini kan Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 4. Kemudian di sini juga. X sama dengan negatif 2, Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita udah punya tahu nih, si parabola itu memotong si sumbu X di titik ini, di titik negatif 4 dan negatif 2. Cuman arahnya kemana? Ngelihat ke atas, ngelihat samping, ngelihat ke bawah, samping kiri atau samping kanan gitu. Tapi kita tahu kalau misalkan ada 2 ini berarti
kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, pasti itu si parabolanya itu melihat ke bawah atau melihat ke atas gitu kan, karena berpotongan di sumbu X. Cuman yang mana nih? Caranya kayak gimana? Caranya kita memasukkan lagi si angka yang tadi kita, tapi dengan bentuk melengkapi kuadrat ya. Kayak gini, saya pakai warna biru. Y sama dengan, ini kita punya negatif 2, di sininya X kuadrat ditambah 6X, ini yang X-nya aja ya, ditambah sesuatu gitu. Tapi di sini dikurang 16 kayak gitu kan. Ini supaya ininya kuadrat lengkap gitu, kuadratnya lengkap, ini kita masukin berapa di sini. Kita kan bisa masukin ini dengan cara 6 bagi 2 3 kuadrat 9, berarti ini 9. Kalau saya masukin di sini 9, sisi sebelah kanan 9, berarti kalau 9 sebenarnya sisi sebelah kanan dimasukkan negatif 2 kali 9 atau negatif 18 kan. Negatif 18 masuk ke sisi sebelah kanan, negatif 18 juga harus masuk ke sisi sebelah kiri. Di sini negatif 18. Seperti itu. Saya tarik dulu ke bawah ini. Nah, di sini yang negatif 16-nya bisa pindah ke sisi sebelah kiri ya. Jadi ini Y dikurang 2 ya. Sama dengan negatif 2. Ininya jadi berapa? X tambah 3 kuadrat gitu kan. X tambah 3 kuadrat. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ini sebenarnya menunjukkan bukan pusatnya ya, tapi kalau misalkan ini dibuat 0, ini dibuat 0, nanti kita mengetahui si ujung si parabolanya itu di sebelah mana gitu. Si ujungnya itu adalah di titik X-nya ini yang membuat 0 ini apa? Negatif 3 kan. Koma Y-nya ini berapa? Yang membuat 0 ini. Y-nya ini harus 2 kan? Koma 2. Berarti si parabola ini, si titik tempat dia berbaliknya itu di posisi negatif 3,2. Atau bisa juga dilihat persamaan-persamaan parabola yang sederhana. Kayak misalkan saya punya sumbu X atau Y gitu kan. Kalau misalkan parabolanya Y sama dengan X kuadrat, ini dia bakalan seperti ini gitu kan. Kalau misalkan parabolanya Y sama dengan negatif X kuadrat, dia itu bakalan membentuk seperti ini gitu. Kalau dianya Y sama dengan 2X kuadrat, dia bakalan lebih cepat naiknya gitu kan, tapi tetap ke atas. Dan kalau saya punya Y sama dengan negatif 2X kuadrat, dia bakalan parabolanya lihat ke bawah tapi lebih cepat daripada yang kuning. Nah, bentuk si yang ini nih, Y sama dengan negatif 2X kuadrat kan hampir mirip sama yang ini kan. Berarti kita tahu kalau sebenarnya si parabolanya itu menghadap ke bawah, cuman titiknya di mana? Kalau ini kan titiknya 0,0 deh pas ngebaliknya. Tapi kalau di sini negatif 3,2. Negatif 3,2 itu di mana? Tuh 2, 3, ini negatif 3, naik ke atas 2. 1, 2. Berarti dia di sini. Nah, kalau kita gambarkan, bakalan seperti ini parabolanya. Nah, itu dia. Nah, ini adalah bentuk dari irisan Cruciate yang keempat, yaitu parabola. Jadi kita udah selesai semua ya. Kita udah belajar elips, kita udah belajar lingkaran, kita udah belajar hiperbola, dan yang terakhir ini sekarang kita udah belajar parabola. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.